Kembali di Net 12 ya, Tommy, sebagai perempuan dan kebanyakan perempuan lainnya yang setelah menikah tentunya mengharapkan memiliki buah hati. Tapi setelah mengandung lalu melahirkan, di situ selain ada rasa bahagia, juga yang tidak dapat dipungkiri adalah kebayang-bayang dengan rasa sakitnya saat melahirkan. Proses melahirkan normal ya. Benar sekali. Nah, proses melahirkan normal tanpa rasa sakit itu adalah impian dari setiap ibu yang mengandungkan, Tom. Dan sekarang dari metode hypnobirthing, hal tersebut kini dapat diwujudkan. Nah, ini Lani Kuswandi adalah tokoh di balik hypnobirthing di Indonesia. Ini dia profilnya. Seiring bertambahnya usia janin, semakin besar pula kekhawatiran ibu hamil menjelang proses persalinan. Ketakutan ibu hamil umumnya adalah rasa sakit ketika bersalin. Namun tidak demikian dengan Widi Mulia. Persalinan anak ketiganya dapat dilalui tanpa rasa khawatir. Metode hypnobirthing yang diikutinya mampu meminimalkan rasa sakit saat bersalin. Aku yang biasanya pegangan tangan sama suamiku, sampai dia juga ngerasa sakit gitu kan, akhirnya nggak, kalau bisa dilepas. Jadi jangan bikin simpul yang menahan rasa sakit gitu. Jadi kalau bisa dilepasin supaya jadi rileks gitu. Gini-gini gitu pada saat ada rasa sakitnya datang kontraksi, aku yang gini-gini. Oke, lewat gitu. Jadi itu yang kita pelajari baru pas kehamilan anak ketiga. Hypnobirthing merupakan metode proses relaksasi otot tubuh untuk memudahkan persalinan. Saat terapi, peserta diajarkan untuk memberi sugesti positif bagi diri sendiri. Anastasia adalah salah satu ibu hamil yang tertarik mencoba hypnobirthing. Ia tergerak melawan rasa sakit jika nanti melahirkan anak pertamanya. Metode ini diikutinya saat usia kehamilan yang mencapai 35 minggu. Informasi di luar sih dari teman, dari saudara, kebanyakan melahirkan itu sakit, menjerit-jerit, teriak-teriak sama suaminya dicakar-cakar. Ada trauma sendiri padahal belum pernah melalui kan, tapi kemarin dapat info dari beberapa forum, dari internet, ada hypnobirthing gitu, jadi mau coba metode ini. Keinginan Tasya pun mendapat dukungan dari sang suami. Iya, dari kabar yang kita tahu kan melahirkan itu menimbulkan nyeri atau sakit kepada ibu ya. Jadi gimana caranya saya cari informasi yang meminimalisasi nyeri pada ibu atau kontraksi. Di Indonesia, metode hypnobirthing kini mulai dikenal masyarakat. Lani Kuswandi merupakan tokoh yang berperan memperkenalkan metode ini. Profesinya sebagai bidan membuat Lani tidak asing dengan teriakan dan polah para ibu hamil ketika melahirkan bayinya. Berbekal pengalaman itulah ia mulai mendalami metode hypnobirthing di Australia pada 2002 silam. Usahanya dijalankan berbekal keyakinannya untuk memperbaiki generasi sejak berada di dalam kandungan. Melalui hypnobirthing, kecemasan yang berujung rasa sakit saat bersalin dapat ditekan. Kesulitan itu timbul karena ada rekaman di pikiran bawah sadarnya. Contohnya kalau misalnya ibu takut melahirkan, otomatis ototnya akan menjadi kaku. Kaku akhirnya akan menjadikan pembuluh darahnya mengecil, gitu kan. Jadi itu semuanya akan pengaruhnya ke hormonal. Melalui hypnobirthing, para ibu hamil akan diajak memprogram kembali pengalaman negatif di alam bawah sadarnya. Mereka akan disiapkan pada persalinan alami, nyaman tanpa rasa sakit. Memang proses melahirkan itu ada nyerinya. Tapi oleh Yang Maha Menciptakan di dalam tubuh kita, itu udah disiapkan antinya, yaitu endorfin. Jadi di saat kita rileks, tenang, itu endorfin, hormon untuk pengurang atau bahkan bisa penghilang rasa nyeri, itu akan mengurangi bahkan bisa menghilangkan rasa nyeri. Gerakan-gerakan yang diajarkan dalam hypnobirthing antara lain pelvic rocking ball, pijat endorfin,
dan dansa bersama pasangan. Selain dapat menenangkan emosi ibu hamil, gerakan-gerakan tersebut mampu memperbaiki posisi bayi di dalam kandungan. Agar maksimal, metode hypnobirthing harus dilakukan berpasangan. Selain berprofesi sebagai bidan, melatih hypnobirthing kini menjadi kegiatannya juga. Kliniknya di kawasan Jakarta Selatan bahkan tidak pernah sepi lantaran banyaknya pasangan suami istri yang berminat mempelajari teknik hypnobirthing. Usaha Lani memperkenalkan hypnobirthing tak hanya terbatas di ruang kelas. Ia kerap mengunjungi kliennya yang telah melahirkan. Mendengar pengalaman mereka saat bersalin, memberi kepuasan besar bagi bidan yang telah berkiprah lebih dari 30 tahun ini. Yang paling menyenangkan dan itu yang nggak bisa dilupakan di saat ketemu dengan bayi-bayi yang lahir dengan nyaman, itu sorot matanya berbeda dan benar-benar kayak malaikat kecil gitu. Pasangan Anggraini dan Charlie telah menerapkan metode hypnobirthing di masa kehamilan 2 anak mereka. Melalui metode ini mereka kerap menanamkan harapan positif bagi anak-anaknya sejak di dalam kandungan. Proses persalinan kedua anak pun lancar. Kalau yang pertama, panggulku dibilang kecil kan, takutnya tersesat. Terus ya udah diafirmasi juga panggulnya cukup untuk dilewati. Langkah Lani membantu ibu hamil semakin mantap. Sejak 2007, ia telah mengajarkan metode hypnobirthing kepada lebih dari 2.600 bidan di seluruh Indonesia. Upaya Lani mulai berhasil. Kini semakin banyak bidan yang memberi sugesti positif bagi pasien mereka agar persalinan normal bisa berhasil. Karena kalau misalkan energi kita pada saat menolong persalinan sudah nggak tenang atau ada sugesti-sugesti negatif, itu bakal nyampe ke pasiennya. Contohnya, kalau misalkan kita ngelihat pasien postur, kebanyakan sih bidan bilang kayaknya ini bakal dirujuk. Secara nggak langsung kita udah hipnosis diri kita dan ngasih energi itu ke pasien. Nah, setelah ngikutin pelatihan hypnobirthing ini, ada pengaruhnya. Impian besar Lani adalah membuat ibu hamil optimis untuk melahirkan normal. Hypnobirthing dinilainya mampu meminimalkan peluang kelahiran dengan cara sesar. Dukungan keluarga pun setia mengiringi langkah sang bidan. Ya memang semangatnya tinggi sekali untuk mengembangkan terus yang namanya hypnobirthing ini, ya. Di banyak yang bidan-bidan yang dia ajak, kemudian ikut dia untuk mengembangkan hypnobirthing ini. Untuk menunjang keberhasilan, Lani selalu mengingatkan para kliennya untuk aktif berkomunikasi dengan bayi sejak dalam kandungan. Pasalnya, komunikasi intensif dan limpahan kasih sayang sejak di dalam kandungan mampu menghindarkan trauma pada bayi setelah dilahirkan. Giovanni Anggasta, Alma Silva, melaporkan untuk NET.